Halo guys, jumpa lagi dengan WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan menceritakan kisah seorang wanita pembunuh berantai dari Mexico City yang bernama Juana Barraza. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Dalam kebisingan kota Meksiko yang tidak pernah tidur, sebuah rahasia kelam tersembunyi. Dari balik senyum ramah dan tubuh gelap seorang wanita berusia paruh baya, bersembunyi sosok yang dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Meksiko. Juana Barraza, sang La Dama del Silencio, atau Nyonya Keheningan. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang masa lalu yang kelam, luka batin yang tidak pernah sembuh, dan sebuah masyarakat yang buta terhadap wajah kejahatan karena terjebak dalam stereotip. Pada tahun 2009, tentara Meksiko atas perintah presiden menyerbu kota Nuevo Laredo, bukan untuk membongkar kartel narkoba, tetapi untuk menghancurkan kuil-kuil pemujaan Santa Muerte. Sosok kerangka berjubah yang melambangkan kematian dan keselamatan. Sosok ini disembah baik oleh penjahat maupun masyarakat awam. Bagi sebagian besar orang Meksiko yang hidup dalam penderitaan, Santa Muerte adalah harapan terakhir. Namun bagi pemerintah dan gereja Katolik, ia adalah lambang kejahatan. Ketika Juana Barraza ditangkap di sebuah kuil besar, Santa Muerte ditemukan di rumahnya. Patung-patung dalam jubah hitam, dihiasi uang tunai dan bunga merah, berdiri diam menyaksikan sejarah berdarah yang baru saja diungkap. Pada Januari 2006, sebuah sore yang seperti biasa di Mexico City berubah menjadi momen bersejarah. Seorang wanita tua bernama Ana Maria de los Reyes Alvaro berusia 82 tahun menerima tawaran bantuan dari Juana yang membawakannya belanjaan hingga ke rumah. Namun apa yang tampak sebagai kebaikan berubah menjadi teror. Di rumahnya, Juana mencegah Ana hingga tewas menggunakan stetoskop, lalu mengacak-ngacak rumah dan mencuri patung-patung keagamaan. Namun kali ini, keberuntungan tidak berpihak pada Juana. Seorang penyewa rumah tiba lebih awal dan melihat mayat Ana. Ia berteriak minta tolong. Polisi yang kebetulan berpatroli mengejar Juana hingga ke stasiun metro dan menangkapnya. Di dalam tas Juana ditemukan daftar penerima bantuan sosial lansia, tanda pengenal, dan stetoskop. Ini adalah bukti penting bahwa Juana bukan sekedar pencuri, tetapi pelaku dari serangkaian pembunuhan. Diketahui sejak akhir 1990-an, polisi mulai menemukan pola aneh. Wanita tua, hidup sendiri, ditemukan di rumah mereka. Korban pertama, yaitu Maria del Carmen Camacho, dibunuh dengan kabel telepon. Lalu berturut-turut lebih banyak korban muncul, tewas dengan berbagai alat, yaitu syal, celana ketat, bahkan tangan kosong. Namun, pihak berwenang enggan menyebutnya sebagai kasus pembunuh berantai. Mereka takut memicu kepanikan publik dan mengganggu program sosial lansia. Namun setelah korban mencapai 12 orang pada tahun 2003, mereka tak bisa lagi membantah kenyataan. Penyelidikan intensif dimulai. Tetapi dengan asumsi yang salah, bahwa mereka mengira pelakunya adalah pria, bahkan pria yang menyamar sebagai wanita. Hal ini membuat banyak transgender dan pekerja seks ditangkap dan diinterogasi. Untuk memahami alasan dibalik kekejaman Juana Barraza, kita harus melihat masa kecilnya guys. Dia lahir pada tahun 1958 di daerah miskin utara Mexico City. Juana dibesarkan oleh seorang ibu alkoholik dan pekerja seks bernama Justa. Ayahnya tidak pernah dikenali. Ketika Juana masih bayi, ibunya meninggalkan adik perempuannya dan hanya membawa Juana untuk tinggal bersama seorang pria bernama Refugio Sampalo. Hidup dalam kekerasan dan kelaparan, Juana menjadi pengasuh rumah sejak usia dini. Pendidikan sangat dilarang untuknya. Pada usia 12 tahun,
Ibunya menjualnya kepada pria berusia 40 tahun bernama Jose Lugo hanya untuk 3 botol bir. Gila banget bener-bener. Selama 5 tahun, Juana disita, diperkaos, dan dijadikan budak rumah tangga. Sampai akhirnya ia diselamatkan oleh pamannya. Namun traumanya tidak pernah sembuh. Ibunya, yaitu Justa, meninggal tak lama kemudian. Dan Juana bahkan tidak merasakan kesedihan, rasa benci terhadap ibunya, dan figur wanita tua tertanam kuat. Setelah masa kelam yang ia lalui, Juana mencoba memperbaiki hidup. Ia bekerja sebagai pembersih rumah, mencuci baju orang, dan bahkan menjadi pedagang kaki lima di sebuah acara gulat. Ia jatuh cinta pada acara Luca Libre, gulat profesional bergaya Meksiko. Akhirnya ia dilatih dan menjadi pegulat dengan nama panggung La Dama del Silencio. Di atas ring, ia menggunakan topeng merah muda dan emas. Juana memainkan peran penjahat yang dibenci oleh penonton. Ironisnya, di atas ring ia merasa paling berkuasa. Tapi sayangnya, gula tidak memberinya kehidupan yang layak. Penghasilannya sangat kecil dan memaksanya kembali mencuri. Bersama seorang teman, ia menyamar sebagai perawat atau pegawai pemerintah dan menyusup ke rumah orang tua untuk mencuri. Lama-kelamaan, pencurian tidak cukup. Rasa dendam dan trauma yang dalam mulai menguasai. Juana mengungkapkan bahwa setiap kali ia melihat wanita tua, ia selalu teringat ibunya. Kebenciannya begitu besar hingga mendorongnya untuk membunuh. Sebagai bentuk pembalasan yang tak terucapkan. Dari tahun 1998 hingga 2005, Juana melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Ia berpura-pura menjadi petugas kesejahteraan lansia, lalu membunuh korbannya dan mencuri barang-barang kecil dari rumahnya. Jumlah korban terus meningkat. Polisi akhirnya membentuk satgas untuk memprofilkan pelaku sebagai pria yang kuat, berotot, dan kemungkinan menyamar sebagai wanita. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena asumsinya salah, Juana terus melanjutkan aksinya tanpa terdeteksi. Hingga suatu hari di Januari 2006, ia melakukan satu kesalahan fatal, yaitu dia menghabisi seseorang di siang hari dan tertangkap saat kabur. Dan itulah akhir dari teror Nyonya Keheningan. Setelah ditangkap, Juana diadili dan divonis bersalah atas 16 pembunuhan. Meskipun diduga korbannya lebih dari 40 orang, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan di balik jeruji besi, ia masih dikenal dengan nama panggungnya dan bahkan masih bergulat dalam Liga Penjara Wanita. Namun masyarakat Meksiko masih belum pulih dari traumanya. Fakta bahwa pembunuh berantai itu adalah seorang wanita dan bahkan seorang ibu. Hal itu mengguncang persepsi tradisional mereka. Masyarakat tak bisa membayangkan bahwa sosok yang begitu biasa bisa begitu mematikan. Juana Barraza adalah perwujudan dari luka yang tak pernah sembuh, dari penderitaan masa kecil yang tak pernah mendapatkan keadilan. Ia adalah hasil dari sistem yang gagal melindungi anak-anak dari kemiskinan dan dari pengabaian. Meski tidak ada alasan yang bisa membenarkan kejahatannya, kisah Juana memberi kita pelajaran bahwa monster tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang mereka tersenyum dan menawarkan bantuan. Dan di kota yang tidak pernah tidur itu, keheningan Juana Barraza masih bergema dalam ingatan para keluarga korban, dalam bisik doa di altar Santa Muerte, dan dalam sejarah kelam Meksiko yang takkan terlupakan. Jadi itulah guys kisah tentang pembunuh berantai wanita bernama Juana Barraza. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.